Halo, assalamualaikum. Waalaikum, silakan buka kameranya. Buka. Ngapain coba typing? Guswafi, nandar apa? Yang dibahas ini apa, Bang? Ya, yang dibahas. Iya. Ya apa yang kamu bahas? Ya, saya kan masih mendengarin, Bang. Saya kan pengen tahu juga apa yang Oke. dibahas sekarang. Oke, yang dibahas di sini, oke, saya yang buka datanya ya. Nah. Apakah Nabi Musa mengenal Muhammad? Kenal lah, Bang. Oke, di mana? Di mana Nabi Musa mengenal Muhammad? Buktinya apa? Nah, jujur saya, Bang, saya tak tahu di mana dia mengenalnya, Bang. Astagfirullahaladzim, Bang. Bang, kalau saya tanya di mana astagfirullah langsung kabur dia. Akan. Ya. Oke. Ya, apa yang mau didiskusikan, Pak? Oh, diskusinya ini, Pak. Apakah Nabi Musa mengenal Nabi Muhammad? Kok apa yang mau didiskusi? Katanya nanya. Iya. Iya, diskusi kita adalah Iya, katanya tadi apakah Nabi nanya. soalnya dari tadi Islam bertanya terus. Katanya Ya, nanya. sekarang iya. Ini dua arah juga ini, Pak. Iya. Ya, tadi kan Islam bertanya terus. Sekarang dari tadi kami kurang bertanya nih, ya. Apakah Nabi Musa mengenal Muhammad? Pri, Gimana, Bang? apakah Nabi Musa mengenal Muhammad? Berat ya. Itu kan harus dua arah, Bang, ya. Kalau dalam Ya, dua arah. Kitab Yahudi tidak Makasih ada. Kak Kristen. Tapi kalau Makasih dalam Kak Kristen. pandangan Islam sudah dinubuatkan. Sama seperti Ya, Yesus. pandangan- Iya, pandangan juga, sabar. Yesus juga berkata sudah dinubuatkan katanya oleh perjanjian lama. Sebutkan yang disebutkan perjanjian lama tentang Oke. menubuatkan Yesus. Oke. Saya akan tunjukkan. Silakan. Mau berapa data? Nah, satu aja, setengah aja, Oke. setengah, Setengah itu berapa? setengah nggak nyampe satu. Ya, kamu butuh data kan? Ini Yesaya, ini perjanjian lama ya. Yesaya 53, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak termasuk hitungan. Dinubuatkan, digenapkan dalam mana? Yohanes 1 ayat 1. Ia telah ada di dalam dunia. Lalu kita lihat lagi, Mazmur 41 ayat 10. Mengatakan apa? Bahkan sahabat karibku, ini Mazmur Daud, yang ku percaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Digenapi di dalam apa? Markus 14 ayat 10. Lihat sini, Pak. Kalau dijelaskan itu, lihat. Anda bertanya, Anda butuh jawaban. Kuping dengar. Lalu pergilah, lihat ini. Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, digenapi, Pak. Zakaria 11 ayat 12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika tidak kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak berikanlah, maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Digenapi di mana? Matius 26 ayat 14. Digenapi, Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 30 keping perak. Masih banyak lagi, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Sekarang pertanyaan saya, di mana ada sabar, jangan hanya kau tanya. Pertanyaan saya kepada Anda, di mana dalam Taurat Musa menuliskan nama Nabi Muhammad? Silakan. Ya, aku tanggapi dulu ya. Setengah. Jangan. Saya minta Anda jawab dulu pertanyaan saya. Di mana dalam Taurat Musa? Ya makanya jangan berdongeng kalau itu. Seperempat juga Pak, tidak yang ada berdongeng Yesus. itu, Pak, yang berdongeng itu adalah ketika Angling Dharma naik naga terbang, Pak. Nah, itu Seperempat tidak berdongeng. ada nama Yesus. Seperempat tidak ada nama Yang Yesus. dongeng itu, Pak, yang dongeng itu ketika Angling Dharma naik naga terbang, Pak. Seperempat tidak ada nama Yesus itu. Ya. Seperempat. Nabi terbang, Angling Dharma naik naga terbang ke langit ke-6, langit ke-7. Siapa yang itu Angling dibuatkan tadi? Roti apa namanya? Oke, kayaknya kamu nggak bisa berdiskusi, maaf ya Pak ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya.
Silakan Anda turun ya Pak ya. Halo Nasruddin, Nasriuddin. Karisteng atau bukan? Islam. Makasih Bang. Ya, bisa buka kameranya? Silakan. Silakan buka kameranya, Pak. Ya, mau dengan saya atau Bang Joseph? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Pertanyaan saya, apa perbedaan manusia dan roh? Ya, roh bisa dilihat nggak? Apa? Roh bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Ya, manusia bisa dilihat? Bisa lihat. Ya udah, itu perbedaannya. Ribet amat mikir-mikirnya, Pak. Itu panjang, bukan itu aja. Ya, sampai situ Anda paham nggak? Ya saya bertanya ini kan istilah, kamu paham nggak mas aku kan? Ya, jadi menurut Anda tujuan Anda bertanya perbedaan manusia dan roh itu apa? Silakan, tujuannya apa? Saya harus tahu kompetensi dasarnya. Kalau saya tidak tahu kompetensi dasar dan latar belakangnya, bagaimana saya menjabarkan lebih? Arah kamu kemana? Biar tahu arahnya, biar tahu arahnya siapa Tuhan itu. Itu. Sedangkan Tuhan itu gini. Alam semesta ini kan ciptaan Tuhan. Oke, kamu dengar baik-baik. Kan isi-isinya kan. Di dalam Alkitab, kamu paham baik-baik. Di dalam Alkitab, ya, kita mengenal Allah Tuhan yang adalah sang nama itu, ya, proper name itu. Tetapi di dalam Alkitab juga kita ketemukan Tuhan yang adalah gelar. Ya, Alkitab itu sangat sedetail itu. Nah, Tuhan itu di dalam yang gelar itu di dalam bahasa Ibrani itu Adonai, bahasa Yunani itu Kurios, dalam bahasa bahasa Jawa, langgam Jawa itu Gusti. Itu gelar, kepenguasaan, pemilik. Iya. Ya, kalau berbicara tentang Tuhan, ya Allah adalah Bapa, ini berbicara tentang kebagaimanaan Dia yang adalah Roh. Contoh dasar ayat yang kita gunakan di mana? Yohanes 4 ayat 24. Mengatakan Allah, Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu adalah Roh, barang siapa menyembah Dia, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oke. Jadi tujuan Allah kamu roh atau bukan? Sabar, saya tanya, Allah kamu roh atau bukan? Allah tetaplah Allah. Allah kamu zat? Kalau roh itu ciptaan Tuhan. Oke, Allah itu zat nggak? Tidak jahat. Enggak, zat. Ya, Bukan ya jahat, benar, zat. Ya benar. Ya, Oke. Ada nggak pengakuan dari Allah, ya? Ada nggak pengakuan dari Allah di dalam Al-Quran? Aku adalah zat, sehingga kalian tahu bahwa Allah adalah zat. Silakan. Ada nggak pengakuan Allah di dalam Al-Quran bahwa Dia adalah zat? Surah berapa? Coba, surah berapa Allah adalah zat sehingga kalian tahu bahwa Allah itu adalah zat. Kalau gini, logikanya gini, Pak. Kalau Allah sang kholik itu tidak memperkenalkan diri kepada manusia, maka manusia tidak akan mengenal Allah itu. Nah, kami bisa tahu Allah memiliki firman dan roh yang suci ketika kami membuka dalil di dalam Tauratnya Musa. Dalil dalam Tauratnya Musa itu Allah sendiri yang memperkenalkan diri. Dia mengatakan, Beresit bara Elohim wa ruah Elohim wa yomer Elohim. Allah berfirman, Allah memiliki roh Allah. Jangan rokok, Pak. Sehingga di dalam Ulangan 6 ayat 4 kita mengatakan, ya, dia sendiri mengatakan lagi, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ya, Allah itu Ehad dalam kebagaimanaan Dia yang memiliki firman dan roh yang suci. Nah, Allah memperkenalkan diri sehingga kami tahu. Maka dari itu, saya ingin tanya, apakah Allah memperkenalkan diri di dalam Al-Quran bahwa dirinya adalah zat? Silakan jawab dengan padat, singkat, padat, dan jelas. Aku jelaskan sama kamu ya. Saya minta sebelum Anda berbicara dan bernarasi, saya minta datanya surah berapa yang mengatakan Allah adalah zat. Jadi sebelum, di sini aturannya, sebelum kamu bernarasi, tunjukkanlah dulu ayatnya. Ini tentang torekat ini, Pak Abang.
Silakan jelaskan. Saya nggak tanya tentang torekat atau apa. Tidak, Saya kalau hanya di minta torek- sebelum kalau di kamu torek- menunjukkan data, kalau di torekat sebelum itu kamu tidak ini. sebelum kamu berbicara, tunjukkan data dulu. Karena kita beragamanya secara logika. Iya. Oh, Kita sabar beragamanya gini secara Pak. logika. Secara logika. Ya. Secara logika. Iya, sesuai dengan hukum akal. Sesuai dengan hukum akal. Ya. Ya, akal kamu itu berapa sih? Memori akal kamu ada berapa sih? Akal saya satu, tapi luas. Akal kamu satu luas. Sekarang bagaimana akal kamu yang kecil itu memikirkan tentang Allah yang maha tak terbatas? Nah, begini. Saya uraikan tentang Allah. Saya kasih analogi satu lagi. Ada satu contoh di dalam gereja Katolik namanya Santo Agustinus. Dia berada di pinggir pantai. Ya, lalu ada satu anak kecil melubangi laut pasir itu. Lalu dia bertanya, "Kamu ingin apa dengan lubang yang kecil itu?" Lalu dia bilang apa? Anak kecil bilang apa? "Saya ingin memasukkan seluruh air laut itu ke dalam lubang yang kecil ini." Nah, akal kamu ini logika nih. Akal kamu yang kecil, bisakah kamu berpikir tentang Allah yang tak terbatas? Hubungkan dengan yang saya penjabaran tadi di awal. Silakan. Bisa kerja saya jabarkan. Silakan. Kamu memahami Allah yang tak terbatas bagaimana? Allah yang luas itu ada di dalam lubuk hati. Karena di dalam lubuk hati itu cara pemikirannya luas, tidak terbatas. Apabila Seluas orang apa hati kamu? Halo, dengari dulu. Apabila orang itu mengenal Allah di dalam dirinya, maka akan luas. Itu. Sudah? Karena Tuhan itu berada di dalam diri manusia. Oke. Sekarang, tanpa Al-Quran, apakah kamu bisa mengenal Allah? Bisa. 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 Tanpa Al-Quran, kamu bisa mengenal Allah? Bisa mengenal Allah. Oke, kenapa nggak masuk ke Jawain, Mbak? Karena seperti ini. Karena Ya, kenapa Al-Quran nggak masuk ke Jawain aja, Pak? Masuk ke Jawain aja. itu luar dari ini, dari apa perkiraan kamu. Enggak, saya ini jangan kemana-mana. Logika, Pak, pakai logika. Sudah, Tanpa Al-Quran kau bilang masih bisa mengenal Allah. Kenapa Bapak tidak keluar dari agama Bapak, lalu Bapak masuk ke Jawain aja? Silakan. Itulah kekuasaan Tuhan. Kekuasaan apa nih? Hambanya bisa mengenal Allah. Kekuasaan apa? Kekuasaan apa, Pak? Kekuasaan apa? Masuk ke Jawain, Pak. Banyak teman-teman saya orang ke Jawain, Pak. Mau? Loh, ngapa ndak suruh masuk ke Jawain? Lah, kan Bapak tidak membutuhkan Al-Quran. Lah Al-Quran itu sebagai pedoman. Nah, dari Iya. tadi Bapak jawab itu. Jangan standar ganda. Maka saya bilang, tanpa Al-Quran, apakah Bapak masih mengenal Allah? Bisa mengenal. Nah, apakah Anda membutuhkan Al-Quran? Butuh. Nah, sehingga jangan standar ganda. Bagaimana Allah menyatakan dirinya adalah zat di dalam Al-Quran? Silakan satu ayat. Surah berapa? Tuhan jelaskan. Surah berapa? Ya ayyuhallazina amanu bismil kafa. Hai orang beriman. Silakan Bro Joseph. Masuklah kamu ke dalam Islam Al-Kafa. Masuklah kamu dalam Islam Al-Kafa. Artinya Islam keseluruhan diri. Terus. Jadi Islam di keseluruhan diri itu ada dua unsur di dalam diri kita. Kamu jangan ada bawa di lahir, ada di Pak. batin. Pak, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi al-silmi kaffatan, itu yang kamu bawa itu Al-Baqarah ayat 208 bukan? Ya. Wala tattabi'u dan seterusnya, dengerin saya. Itu nggak ada hubungannya dengan Allah kamu. Kita lagi ngomongin tentang Allah. Kita nggak lagi lagi ngomongin tentang kafah. Tidak, ini saya menguraikan. Jangan dengerin saya, ya, dengerin saya. Kalau kamu baca mantra kayak gitu, kita sudah tengking a'udzubillahi su'illahi al-hakiki min Muhammad wa ta'alimi. Tadi saya sudah bacakan itu di awal. Aku berlindung kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sejati dari Muhammad dan ajarannya. Dengerin saya. Jangan bawa surah Al-Baqarah ayat 208 untuk menipu kami ketika Bang RK nanya tentang zatnya Allah. Saya kasih tahu, kalau kamu mau ngajari tentang ilmu tasawuf atau tarekat kamu yang adalah firqah yang menurut Islam itu adalah sesat, ajaran dari Ibnu Al-Kindi atau Al-Farabi dan seterusnya, kita nggak pakai itu di sini. Di Islam aja nggak dipakai, apalagi di sini, Pak.
Kenapa? Saya kasih tahu ya. Tadi kan bapaknya ngomong ya, di dalam diri setiap manusia itu ada Allah. Betul nggak? Bapak sempat ngomong kayak gitu, bahwa Allah ada di dalam diri setiap manusia. Saya tahu memang Al-Quran begitu membingungkan. Makanya banyak Islam seperti bapak ini. Makanya bisa bilang bahwa Allah ada di dalam diri setiap manusia. Teman-teman yang Kristen mau tahu nggak ada di mana? Makanya kalau ada orang Islam menipu kalian, Allah itu nggak seperti Yesus. Kata siapa? Allahnya mereka itu sedekat urat nadi. Baca surah Qaf ayat 16. Betul nggak Bapak? Wa nahnu aqraba ilaihi, bahwa tidakkah kamu tahu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, benar itu. Bener kan? Terus kenapa saya tanya sama Bapak? Terus kenapa Bapak malah menjadi orang? Jadi ini Bang RK dan teman-teman, kalau kita belajar masalah filsafat ya, kalau dalam ajaran gereja Katolik, ini mereka tidak lagi mengajarkan ketuhanan yang bersifat tauhid loh. Ini namanya kalau mereka bilang di dalam diri setiap manusia adalah Tuhan, Allah ada di dalam diri setiap manusia, setiap dari kita ada Allah. Berarti itu sudah bukan lagi yang namanya ketauhidan atau keesaan, monoteis bukan, tapi panteisme. Itu sebab Islam itu tidak pernah jelas ajaran konsep ketuhanannya. Makanya surah Al-Qaf ayat 16 ini kalau misalkan Bapak bawa, saya tanya balik, kalau misalkan Allah sedekat urat nadi manusia, ada miliaran manusia di muka bumi, berarti Allah sedekat itu. Berarti ada berapa Allah? Saya tanya. Allah banyak. Allah banyak, dengar gak Bang RK? Oh. Masih kepikiran mau jadi Islam, masih mikir kenapa Joseph ninggalin Islam. Ini Islam yang jujur. Kalau kalian bedah-bedah Islam, ajaran Islam ini yang kayak gini ini sudah lama terjadi. Jangan bilang Islam, jangan bohong ya. Ini baru, ini sudah lama. Ini ajaran dari Ibnul Arabi, Ibnul Kindi dan seterusnya. Itu kalau mau belajar datang sini saja. Nggak kalau mau, saya sudah bilang, saya sudah selesai. Kalau mau tahu Tuhan, tauf dengan ma'rifat, dengan apapun itu saya sudah selesai Pak. Dengan tajalli syuhudinya Allah itu adalah salah satunya Nur Muhammad. Lebih ekstrim lagi seperti Bapak meyakini bahwa Allah ada di dalam diri setiap manusia, saya sudah kelar dengan itu. Makanya satu-satunya jalan keselamatan, benar-benar kebenaran yang hakiki itu hanyalah Yesus Kristus. Kalau Bapak masih dalam Islam, Bapak dalam kebingungan seperti itu Pak. Bapak masih bingung. Beneran, sekarang saya tanya. Kalau Allah ada di dalam diri setiap manusia dan Allah ada banyak, terus apa bedanya Sang Pencipta dengan yang dicipta? Ya, logikanya oke sih. Betul. Bedanya apa? bedanya seperti ini. Ketika saya mati, Bapak tadi sempat ngomongin ruh, ya. Bapak tahu nggak? Oh. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 85, dikatakan apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah hanya memberikan sedikit mengenai ruh kepadaku. Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Sekarang kalau Bapak dengan tarekat Bapak yang bilang masalah mengenai ruh, Muhammad saja bilang ruh itu urusan Tuhan. Makanya Bang RK, makanya Oten ya, kalau kayak modelan Nandar, Yusuf PI, Wafi dan seterusnya nantangin di mana orang Israel nyembah Roh Kudus. Ingat loh, Allah kita hakikatnya roh, nyambung nggak? Muhammad bilang urusan tentang roh itu urusan Tuhan. Berarti memang betul Tuhan tidak pernah bisa mengalahkan bagaimana konsep kekristenan mengenai hakikat Allah yang adalah ruah. Betul, waduh logika mantap benar. Makanya ketika berbicara mengenai ruh manusia saja Muhammad tidak mampu, apalagi mengenai eksistensi Allah kami yang adalah roh yang melampaui segala sesuatu. Makanya saya tadi sempat di awal bilang kan, jangan kamu mikirin konsep ketuhanan orang Kristen begitu berat. Kenapa? Kalau kamu seperti itu, kamu meniru langkah nabimu, nanti kamu malah begini Yosef. Itu istilah jangan curocos terus, harus saling dengari juga. Iya silahkanlah kalau saya jadi seluruh hamba Tuhan ini ya, maupun dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Katolik, itu tetap sama hamba Tuhan. Itu semuanya tetap progresif ini. Kamu tidak mengakui Tuhan? Itu ngaco ini Pak. Tidak mengakui Tuhan kamu? Tuhan apa Pak? Tuhan yang mana dulu Pak? Bukan Tuhan negeri Mekah Pak. Orang Kristen tidak pernah mengakui Tuhan negeri Mekah Pak. Tuhan zat orang Kristen
Iya, orang Kristen tidak pernah mengakui Tuhan negeri Mekah. Jadi dengar gini Pak, dengar baik-baik ya. Ketika Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya memberikan eksistensi tentang siapa dirinya dan bagaimana dirinya. Kita bisa lihat di dalam Tauratnya Nabi Musa, memiliki roh yang suci, memiliki firman-Nya, sehingga dia mengatakan bahwa ya Sema, dengarlah hai Israel. Ya, aku adalah Tuhan Allah, Tuhan yang Esa, yang memiliki firman dan memiliki roh yang suci. Nah, ketika ada Tuhan-Tuhan lain atau Allah-Allah lain yang menyatakan bahwa Allah itu wahid, berarti ini berbeda, Pak. Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah yang Esa. Unity, kesatuan, bukan Allah yang wahid. Ya, karena Allahnya bangsa Israel yang eksis yang menyatakan dirinya tentang siapa dirinya, sehingga kita tahu siapa dia. Ya, makanya dia dikatakan Alkitab mencatat dia adalah Allah di atas segala Allah, dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia adalah Raja di atas segala raja. Benar. Itu Pak. Banyak Allah-Allah lain Pak, tetapi Allah yang eksis gini Pak. Aku Gini tanya Pak, dulu. dengar baik-baik. Dengar baik. Aku tanya dulu sebelum Sabar Pak, biarkan saya selesai. Banyak Allah-Allah lain, tetapi Allah yang eksis adalah Allahnya bangsa Israel. Dengar baik, itu poin pertama, ya. Nah, Allahnya bangsa Israel mengutus para nabinya, ya, mengutus para nabinya, dan para nabi yang diutus oleh Allahnya bangsa Israel itu adalah bernubuat dan melakukan mujizat. Itu hukum paten itu Pak. Tetapi mari kita lihat bagaimana Allah negeri Mekah, ya, sesuai dengan dalam kitabnya Bapak. Kamu diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah. Bagaimana Allah negeri Mekah? Apakah Nabi Muhammad pernah melakukan nubuat? Nubuat apa yang Nabi Muhammad bernubuat? Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad? Saya tanya tuh. Astagfirullah. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad? Dan apa mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, itu pertanyaan saya. Sehingga betul Nabi Muhammad itu punya korelasi, punya hubungan dengan Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Silakan, nubuatan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tunjukkan kepada saya, Pak. Enggak seperti. Astagfirullahaladzim. Jangan melebar-melebar dulu. Kalau tentang Isya Tuhan. Jadi kamu tanya Isya nanyakan tentang Allah. Aku tanya dulu sama kamu, tanya balik dulu. Siapa Allah itu? Allah itu siapa? Alif Lam Lam Ha itu. Alif Lam Lam Ha itu siapa itu? Oke, Pak dengar. Ada di dalam diri kamu itu tuh. Saya jawab, Pak. Dengar baik-baik. Saya jawab. Ada pada dalam diri Dengar kamu. baik-baik. Pak, dengar baik-baik. Orang Kristen itu tidak menyembah huruf, Pak. Benar. Ya. Maka- Orang makanya- Kristen itu tidak pernah menyembah huruf, Pak. Maka saya jelaskan itu. Tidak ada perintah, Pak. Tidak ada perintah di dalam Taurat Musa, perjanjian kitab para nabi dan orang Kristen, sembahlah huruf itu. Tidak ada, Pak. Kalau Bapak mau menyembah huruf, silakan. Siapa yang bilang menyembah? Tapi orang Kristen tidak pernah disuruh untuk menyembah huruf, Pak. Tidak pernah, Pak. Kalau Bapak mau menyembah huruf, silakan. Itu hak Bapak, kehendak bebas. Bahkan, ya, kasarnya ada ajaran-ajaran yang lain menyembah pohon, menyembah batu, dan mengatakan bahwa pohon dan batu itu adalah Tuhannya mereka. Ya, kalau Bapak ingin menyembah huruf dan mengatakan huruf itu adalah Tuhannya Bapak, it's okay. Itu free will-nya Bapak, itu kehendak bebasnya Bapak. Bukan kehendak bebasnya, bukan kami tidak mau ikut-ikutan. Tetapi logika Anda harus jalan dan pakai. Menyembah Allah yang eksis bukan menyembah huruf. Ya, logika Anda harus pakai. RK. Diri kamu aja tidak tahu, apalagi tentang Allah. Saya tahu diri saya karena saya mengenal siapa Allah itu. Siapa diri kamu sebenarnya? Ya, diri saya adalah diri saya dalam kemuliaan Dia. Dia memberikan kemuliaan, Dia menghapus dosa saya, mengampuni saya. Jawaban itulah kira sudah salah kamu itu. Ya, jadi menurut Anda diri Anda siapa? Diri saya adalah diri saya, diri roh.
Tapi diri saya ada dua unsur. Ada diri lahir, ada diri batin. Roh yang berasal dari Tuhan, dan sedangkan yang lahir berasal dari tanah, air, api, dan angin. Avatar ya Pak. Ngerti nggak? Manusia itu, kenapa manusia itu? Oke. Oke, dengari dulu. Saya kan cuma gini Pak, masa Bapak, saya cuma gini Pak, cuma gini doang Pak. Yalah. Aku tolong dengarin dulu Erika ya. Nah, kenapa? Angin Pak, angin. Kenapa orang itu kan disebut marah? Itu api, darah. Itu api itu darah. Angin itu apa? Seluruh sumsum yang ada di api. Daging itu apa? Daging itu tanah, adalah tanah. Itu tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Kembali ke asalnya. Udah Pak. Yang dihukum itu, yang dipertanyakan itu roh itu. Mau kembali ke mana dia? Apa gentayangan, apa jadi kuntilanak, apa jadi itu. Kenapa disebut roh? Jadi roh itu sebelum lahir itu di dalam akhirat. Roh itu di dalam akhirat. Itu. Oke. Sudah Pak, saya jawab, mau? Gitu loh, tunggu. Ini penjelasan belum detail. Ini teman-teman ilmu ya yang saya jawab ini ya. Silakan. Itu roh di dalam akhirat kan. Sebelum lahir timbullah perkawinan. Timbul perkawinan. Maka tumbuhlah janin. Jasad dulu. Dalam 4 bulan 10 hari itu dihembuskan. Dimasukkanlah roh ke dalam jasad itu. Maka hiduplah jasad itu di dalam perut manusia itu. Itu. Hiduplah Sudah. orang itu di dalam roh itu. Pak, kita lagi bicara, bukan dongeng ini Pak. Kita lagi berbicara tentang Allah ini Pak. Dengar baik-baik Pak. Saya menjelaskan tentang Allah. Udah. Saya mengerti. I got the point. Dengar baik-baik Pak. Dengar baik-baik. Tunggu dulu. Nanti aku Jangan dongeng Pak. Jangan dongeng. Saya ngantuk nih Pak. tolong dulu Pak Erika. Jangan baper dari Jovana saya Pak Erika. Gak ada, memang nada saya kayak gitu. Jangan kau yang baper dengan nada suara saya. Silakan. Udahlah. 1 menit lagi. 1 menit lagi silakan. Ya. Jadi Siapa yang marah kau? Silakan. Jadi sebelum lahir di dalam akhirat itu apa sebutan istilah roh yang di dalam akhirat itu? Aku dijadikan Allah, aku dijadikan Allah, aku dijadikan Allah. Di dalam akhirat sebelum lahir itu. Itu. Udah Pak. Udah. Nanti dulu Erika, sabar Erika. Astagfirullahaladzim wa taqwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wes ngantuk Pak. Udah pagi ini Pak. Saya jelaskan Pak ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik Pak. Ini dengar tentang Allah nih Pak. Dengar baik-baik. Ini Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Lihat cahaya Pak. Ya, saya paham arah Bapak dan substansi Bapak sampai di mana saya paham. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu yang ada yang dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dengar baik-baik. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah ini Yesus nih, kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, Bapak lihat ini. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kita memahami di sini adalah hipostasis, Pak. Nih. Ya benar. Ya, ada nggak di dalam Hebrew ya? Ini Ibrani 1 ayat 3 dia berbicara tentang apa, Pak? Hipostasis, Pak. Nih. Yo. Nah, Bapak tahu berbicara tentang hipostasis ini berbicara tentang keadaan yang mendasar. Ya, substansi yang mendasari segala sesuatu. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang Allah yang memiliki firman dan roh yang kudus, ya, ini kita bicara tentang berbicara tentang Allah itu seperti apa, yang mendasarnya itu seperti apa. Ya, Alkitab menjelaskan itu sebuah hipostasis, memahami Allah. Nah, ketika Bapak Yesus adalah firman Allah, rohnya yang suci, tadi yang saya sudah jelaskan panjang kali lebar. Nah, ketika Bapak berbicara di dalam diri Bapak, tubuh dan roh, betul? Benar. Memiliki tubuh dan roh. Apakah Bapak ada dua?
Ada dua, ada lahir, ada batin. Ya. Secara wujud Bapak ada dua enggak? Saya ada dua, karena saya masih hidup. Tapi Secara wujud Bapak ada dua. Bagaimana mungkin secara wujud Bapak ada dua? karena saya masih hidup. Apakah yang nampak dalam diri yang saya lihat sekarang ini wujudnya ada dua? Ya nampak lah. Apakah yang saya nampak lihat ini Bapak ada dua? Jangan jujur, Pak. Dua, ya benar. Saya lihat Anda cuma satu, Pak. Nah itulah tujuan kamu. Nah, ini yang saya bilang, kamu memahami hipostasis tentang Allah itu. Cahaya dalam kemuliaan Allah. Wujudnya ini. Dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Karena berbicara tentang hipostasis Allah. Susah ya untuk memahami ya, Pak. Itulah kekristenan, Pak. Nggak seperti itu, RK. Kenapa disebut? Pak. Pak, begini Pak ya. Dengar dulu, RK. Oke, silakan. Makanya disebut kita itu diri, kan? Karena diri kita masih hidup. Nah, itu. Karena diri kita ada lahir, ada batin. Coba kalau batinnya sudah keluar, apa yang disebut? Kan mayat. Allah itu yang batin dan zahir gak? Yang batin yang Saya tanya, Allah itu yang batin dan zahir gak? yang batin yang zuhir. Nah, zahir itu apa, Pak? Yang zuhir itu kan jasadnya. Allah punya jasad. Atau hal itu, kalau tidak di dalam manusia, Iya, Allah punya jasad. Saya tanya, Allah punya jasad. Katanya laisa kamislihi syai'un. Kenapa Allah punya jasad? itu di Al-Quran tadi Yosef sudah menjelaskan. Udah, Pak. Udah terlalu Maka biar nyambung. muter-muter, Pak. Maaf ya, Pak ya. Terlalu muter-muter. Turun.